Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bab 10 tentang akuntansi pertanggungjawaban mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Dr. Gustian Juanda. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rifani Septia Anggari dari kelas MN21E dengan NIM 2021008068. Untuk mempersingkat waktu, akan saya mulai. Yang pertama, pendahuluan. Istilah pusat pertanggungjawaban digunakan untuk setiap bagian dari suatu organisasi yang manajernya memiliki kendali atas dan bertanggung jawab atas biaya, laba, atau investasi. Menurut Garrison, pada tahun 2015, 3 jenis utama pusat pertanggungjawaban adalah pusat biaya atau cost center, pusat laba atau profit center, dan pusat investasi atau investment center. Tingkat atau kadar tanggung jawab diperingkat dari yang paling rendah pada pusat biaya sampai yang paling tinggi pada pusat investasi. Pusat-pusat pertanggungjawaban. Yang pertama ada pusat biaya. Pusat biaya atau cost center adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat biaya memiliki kendali atas biaya yang dikeluarkan dan otoritas untuk mengambil keputusan-keputusan yang mempengaruhi biaya tersebut. Yang kedua ada pusat laba. Pusat laba atau profit center, pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat laba memiliki kendali atas biaya dan pendapatan dalam pusat laba. Manajer bertanggung jawab dan otoritas untuk mengambil keputusan-keputusan yang mempengaruhi biaya maupun pendapatan unitnya. Yang ketiga ada pusat investasi. Pusat investasi atau profit center adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat investasi memiliki kendali atas biaya, pendapatan, dan investasi dalam aset operasi. Berbicara mengenai akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting adalah sistem akuntansi yang dirancang sedemikian baik sehingga dapat mencatat dan melaporkan pendapatan, biaya, dan investasi yang timbul akibat pelaksanaan suatu aktivitas kepada manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas tersebut. Selanjutnya ada akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya. Terdapat 2 metode yang lazim digunakan untuk memberikan umpan balik dalam pusat biaya. Metode pertama adalah biaya standar. Biaya standar untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik dibandingkan dengan biaya aktual. Evaluasi kinerja terhadap suatu pusat biaya menekankan langkah-langkah efisiensi guna memastikan bahwa hasil-hasil operasi periode tertentu dicapai dengan biaya yang seminimal mungkin. Selanjutnya ada akuntansi pertanggungjawaban pusat laba. Laporan kinerja pusat laba membandingkan kinerja sesungguhnya dengan kinerja menurut anggaran. Selisihnya merupakan indikator kinerja. Andaikan sebuah korporat atau perusahaan holding company menilai kinerja pusat laba dengan menggunakan laba terkendali. Laporan kinerja adalah membandingkan laba terkendali yang telah dicapai dan laba terkendali yang telah dianggarkan. Selanjutnya, ada akuntansi pertanggungjawaban pusat investasi. Pusat investasi bertanggung jawab untuk mendapatkan pengembalian investasi yang memadai. Berikut ini menyajikan 2 metode untuk mengevaluasi aspek kinerja pusat investasi. Metode pertama disebut pengembalian investasi atau return on investment, dan metode kedua disebut laba residu atau residual income. Oke, baik. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.